Shalom adik-adik. Wah, kakak lihat siapa yang semuanya yang udah bersemangat mau ibadah Kids Church. Coba angkat tangannya. Kakak mau lihat satu-satu. Wih, semuanya udah siap. Yuk, kalau udah siap yuk kakak undang adik-adik semuanya untuk bersikap yang rapi. Tidak boleh lagi sambil makan. Nggak boleh sambil makan, nggak boleh main-main. Kita fokus, kita mau ibadah sama Tuhan, oke? Yuk, kita berdoa dulu yuk. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kakak tunggu sampai semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini ya Bapa. Kami boleh Tuhan untuk mengikuti ibadah ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Engkau hadir Tuhan Yesus di tempat ini, dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan, ajari kami Tuhan Yesus untuk kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau dengan sukacita. Bapa, Kau berkati setiap kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan Yesus untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati kami masing-masing Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami siap Tuhan Yesus untuk memulai ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, yuk sekarang semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Musiknya. Semuanya bertepuk tangan ya. Badannya digerak-gerakin. Katakan, Allahku sanggup. Allahku sanggup, sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup, sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Sekali lagi, Allahku sanggup. Allahku sanggup, sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup, sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Ciptakan langit, belah lautan hingga berjalan di air. Sembuhkan sakit, buat mujizat hingga bangkit dari kuburnya. Allahku sanggup, sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup, sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Segala perkara ajaib. Segala perkara ajaib. Haleluya. Siapa yang percaya kalau Allah kita sanggup untuk melakukan segalanya? Katakan amin. Oke. Semuanya kakak minta untuk tepuk tangan dulu yuk. Tepuk tangan. Kita mau ucapkan syukur kepada Tuhan kita. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Yuk kita ulang dari awal. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Semuanya ikutin kakak. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan. Segala puji syukur hanya bagi
sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. 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 Wow. Siapa yang percaya kalau kita punya masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan Yesus? Semuanya tepuk tangan dulu. Kalau mau lompat boleh ya. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Semua yang lompat. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asal apa? Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Bukan berlari, bukan berlari mengejar cintaku. Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Semuanya tepuk tangan dulu. Wow, kakak lihat dari sini, adik-adiknya semangat semuanya. Siapa yang masih semangat? Siapa yang masih semangat untuk memuji Tuhan? Oke, minggu depan jangan lupa ikut ibadah Zoom lagi ya. Sekarang yuk adik-adik semuanya boleh duduk di tempatnya masing-masing. Kita mau menyembah Tuhan. Udah? Kalau udah duduk semuanya, coba tarik napasnya dulu. Terus kita buang. Sekali lagi tarik napasnya. Buang pelan-pelan. Udah? Yuk kita berikan sikap hati kita untuk menyembah Tuhan. Semuanya tutup matanya. Angkat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus di tempat ini ya Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kaulah Tuhanku. Kaulah Raja
di bumi dan di surga. Sekali lagi dari awal. Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku, Engkau yang termulia di bumi dan di surga. Angkat tangannya, katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Yuk kita ulangin sekali lagi dari awal. Terima kasih. Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku, Engkau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari kita sembah Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan terima kasih, katakan terima kasih Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami muliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, Kau layak termulia, Kau layak terima pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah selama hidup kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Terima kasih, kami bersyukur, kami mengucap syukur. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan,
ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami boleh rasakan Kau hadir ya Tuhan. Kau hadir di setiap hati kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Punya Allah yang baik Tuhan. Punya Allah yang sanggup mengerjakan apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Yesus, sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Katakan Yesus sahabatku. Yesus, sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Katakan Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Katakan sekali lagi, Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kami telah menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir ya Bapa di saat kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sharing firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, apa yang boleh kami dengar Tuhan Yesus, boleh tumbuh di dalam hati kami dan berbuah di setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke. Terima kasih
Kak Edi, Sama-sama, Kak. Adisen. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Teman-teman, yuk kita bangkit berdiri, kita katakan Pentakosta ketiga ya. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia. Penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur sampai ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus yang siap menjadi agen Pentakosta ketiga. Katakan haleluya. Hai teman-teman, mari kita mengucapkan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata pada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya dia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ia lapisai pagar tembok. Engkau tak usah takut kepada kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan
10.000 sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada jemaahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk jaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan letak engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk ke batu-batu, sehingga ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia yang kesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kunyangkan dia, dan akan kuberikan kepadanya selamatan daripadaku. Oke, sekarang waktunya adik-adik kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang selalu luar biasa. Oke, sekarang buka Alkitabnya adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke, kita mau fokus dengarkan firman Tuhan. Oke, kita buka Alkitab kita akan mendengarkan firman Tuhan di Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 22. Oke, adik-adik sudah buka Alkitabnya? Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 22. Judul firman Tuhan hari ini adalah Gideon dan pasukan 300. Berharap kepada Tuhan karena Tuhanlah yang memimpin kita. Oke, adik-adik kakak akan ceritakan firman Tuhan. Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 22. Judul firman Tuhan adalah Gideon dan 300 pasukan. Berharap kepada Tuhan yang memimpin kita. Nah, adik-adik dalam firman Tuhan diceritakan ada seorang yang namanya Gideon. Nah, Gideon ini adalah yang dipilih Tuhan untuk mengalahkan bangsa Midian. Nah, pada saat itu orang Israel dijajah, dikuasai oleh bangsa Midian. Bangsa Midian itu bukan bangsa yang baik adik-adik karena mereka belum mengenal Tuhan. Nah, apa yang dilakukan bangsa Midian kepada bangsa Israel adik-adik? Wah, jahat sekali. Ketika bangsa Israel menanam tanaman mereka, waktu tiba waktunya panen, bangsa Midian dan bangsa Amalek itu datang merusak semua tanamannya. Adik-adik bisa ngebayangin enggak? Contohnya nih, mama lagi tanam bunga ya. Ada tanam bunga depan rumah udah bagus-bagus, ada bunga yang mahal. Tiba-tiba datang ayam. Atau datang ulat, dihancurin deh. Pasti mamanya kecewa kan. Apalagi bangsa Israel deh. Mereka nanam tanaman mereka udah tunggu hasilnya, udah tinggal panen untuk dijual, untuk dimakan. Tiba-tiba dihancurin sama bangsa Midian dan bangsa Amalek. Dan mereka juga akhirnya jadi ketakutan bangsa Israel adik-adik. Mereka pergi bersembunyi di kubu-kubu, mereka pergi ke gua-gua, mereka bikin pertahanan mereka. Mereka takut dengan bangsa Midian. Adik-adik akhirnya bangsa Israel enggak tahan adik-adik. Mereka enggak tahan, masa setiap hari ketakutan. Setiap hari mereka tidak bisa melakukan apa yang harus mereka lakukan. Akhirnya adik-adik apa yang mereka lakukan? Satu hal yang baik yang mereka lakukan, mereka datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami gak tahan lagi Tuhan. Kami ditakutin terus, kami diganggu terus sama orang Midian. Tolong kami Tuhan Yesus. Dia datang kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar doa mereka, Tuhan memilih Gideon. Nah, Tuhan bilang sama Gideon, kamu yang akan memimpin bangsa Israel mengalahkan bangsa Midian. Aku akan menyertaimu, kata Tuhan kepada Gideon. Wah, Gideon berpikir, wah keren nih. Aku punya 32.000 rakyat. Akhirnya adik-adik Gideon mengumpulkan rakyatnya. Ada 32.000. Adik-adik 32.000 banyak apa sedikit ya? Kalau hitungnya berapa menit ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh lama. Berarti 32.000 orang itu banyak adik-adik. Wah, Gideon berpikir gini, wah hebat, saya punya pasukan 32.000 orang, pasti saya menang. Tapi
benarkah itu yang dipikirkan Tuhan bagi Gideon? Tuhan bilang enggak. Bukan dengan pasukan 32.000. Tuhan berpikir seperti ini. Nanti kalau mereka menang, Gideon dan rakyat Israel akan bilang, wah ini kan karena kami banyak, makanya kami bisa mengalahkan bangsa Midian. Bukan karena Tuhan. Tuhan mengerti isi hati mereka supaya bangsa Israel tidak menyombongkan diri. Terus Tuhan bilang sama Gideon, Gideon sini. Itu rakyat yang bersamamu 32.000 itu terlalu banyak. Sekarang kasih tahu deh sama itu rakyatmu, bilang, siapa yang takut dan gentar biar aja pulang. Tahu gak adik-adik? Dari 32.000 itu berapa orang yang pulang karena takut dan gentar? Ada yang tahu gak? Nah berarti dari 32.000 kurang 22.000 tinggal berapa lagi? 1.000 lagi ya? Ya, 32.000 kurang 22.000 berarti tinggal 1.000 lagi ya? Nah Tuhan bilang, ini masih kebanyakan ini. Ini masih kebanyakan ini kata Tuhan. Gideon, itu pasukanmu yang tinggal masih kebanyakan itu. Harus disaring lagi, harus dicari lagi siapa yang benar-benar mau bersama Tuhan. Nah Tuhan bilang gini, sekarang suruh mereka yang tinggal itu turun untuk minum. Nah Tuhan bilang, siapa yang saya katakan untuk tetap tinggal bersamamu, itu yang akan tinggal bersamamu. Siapa yang saya suruh pulang, itu harus pulang. Nah kamu coba lihat, siapakah di antara dari pasukan yang tinggal itu, dari 1.000 orang itu, yang minum mereka langsung menjilat ke dalam air itu. Terus yang kedua, siapakah mereka yang menciduk air itu dulu baru meminumnya. Nah adik-adik tahu nggak, dari 1.000 yang tinggal itu ada 700 orang yang langsung minum seperti ini adik-adik. Langsung minum ke air itu. Dan tinggallah 300 orang yang minum dengan cara diambil dulu airnya baru diminum adik-adik. Nah Tuhan bilang 300 orang yang menciduk air dulu baru meminumnya, itulah yang tinggal bersamamu. Jadi adik-adik lihat caranya Tuhan. Kalau Gideon berpikir pasukan banyak bisa mengalahkan musuh, tapi Tuhan bilang tidak. Dengan sedikit Tuhan bisa melakukannya. Dan akhirnya apa adik-adik? Gideon bersama 300 pasukannya bisa mengalahkan Midian. Senjatanya apa ya adik-adik? Sangkakala, buyung kosok, dan apa satu lagi adik-adik? Ada yang tahu enggak? Yaitu obor atau suluh. Wah, kalau zaman sekarang senjatanya bukan seperti itu ya adik ya. Senjatanya keren banget ya. Ada yang namanya bazooka. Terus ada lagi senjata yang gak bisa kedengaran suaranya. Kayak dipakai sniper itu. Tapi senjatanya Gideon itu Tuhan kasih yang unik sekali. Tapi karena ada kuasa Tuhan mereka bisa mengalahkan musuh. Ulang ya, senjatanya adalah sangkakala, buyung kosong, obor atau suluh. Nah akhirnya mereka pergi adik-adik, mereka pergi ke perkemahan orang Midian. Wah tahu gak adik-adik, firman Tuhan bilang orang Midian dan orang Amalek itu banyaknya seperti belalang. Dan unta-untanya itu banyak sekali, jumlahnya jauh mengalahkan pasukannya Gideon adik-adik. Tapi Tuhan bilang gini sama Gideon, Gideon kalau kamu takut, kamu boleh turun bersama asistenmu, turun ke perkemahan orang Midian. Coba kamu pergi ke sana. Dia adik-adik akhirnya pergi dia sama asistennya 1 orang. Dan sampai di perkemahan orang Amalek dan orang Midian, mereka mendengarkan 2 orang sedang bercakap-cakap. 1 orang sedang menceritakan mimpinya. Dia bilang gini sama temannya, saya bermimpi loh, sepotong roti jelai jatuh ke perkemahan orang Midian. Dan akhirnya perkemahan orang Midian itu hancur katanya. Terus yang satu lagi jawab, oh maksudnya mimpimu itu adalah Gideon bersama pasukannya akan mengalahkan bangsa Midian dan orang Amalek. Wah, waktu Gideon mendengar itu dia semangat adik-adik. Dia mendapatkan, dia mengerti, oh maksud Tuhan seperti ini. Tuhan sudah menceritakan lewat mimpi orang lain. Akhirnya Gideon dengan semangat pulang sama temannya itu. Memberikan, kasih tahu sama pasukannya 300 orang. Bangunlah katanya. Tuhan sudah menyerahkan orang Midian sama kita. Kita pasti menang. Katanya adik-adik, wah luar biasa. Terus Gideon
membagi 300 pasukannya 3 bagian. 100 ikut dia, 100 lagi bagian kedua, 100 lagi bagian ketiga. Terus Gideon bilang gini sama pasukannya, dengar ya baik-baik ya pasukannya. Dengarkan baik-baik, jangan sampai salah mengambil langkah. Jangan sampai salah. Dengarkan, apa yang saya lakukan perhatikan dan lakukan, kata Gideon kepada siapa? Pasukannya itu. Supaya kalau salah mendengar adik-adik bisa salah melakukan. Jadi Gideon jelas bilang, perhatikan saya dan pasukan saya. Dan lakukan apa yang saya lakukan, katanya adik-adik. Nah akhirnya Gideon dengan 100 pasukan bersama dia, 100 lagi mengikut dia sama 100 lagi pergi ke perkemahannya orang Midian dan orang Amalek adik-adik. Nah waktu itu Gideon mengambil sangkakala, dia bilang seperti ini. Pedang demi nama Tuhan dan demi Gideon, katanya. Pasukan yang 200 lagi berkata yang sama. Dia bunyikan sangkakala, dia bilang, pedang demi nama Tuhan, demi nama Gideon, katanya. Tahu gak adik-adik apa yang terjadi? Semua pasukan orang Midian dan Amalek yang banyak sekali di perkemahan itu, mereka ketakutan adik-adik, mereka jadi kacau. Mereka lari ke sana, lari ke sini. Dan akhirnya mereka yang saling mengalahkan satu yang lain. Orang Midian mengalahkan orang Midian itu sendiri. Orang Amalek mengalahkan mereka sendiri adik-adik. Mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Orang Gideon sama pasukannya gak ngapa-ngapain. Mereka tidak mengangkat pedang. Mereka cuma bilang pedang demi nama Tuhan dan nama Gideon. Nah dengar adik-adik, betapa luar biasa Tuhan yang menyertai Gideon dan pasukannya. Demikian juga Tuhan yang menyertai kita adalah Allah yang luar biasa. Akhirnya adik-adik, bangsa Midian, bangsa Amalek bisa dikalahkan Gideon bersama 300 pasukan karena Tuhan yang menyertai, karena Tuhan yang memimpin. Akhirnya kemenangan menjadi bagian mereka, bangsa Israel akhirnya hidup dengan penuh damai sejahtera. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Nah adik-adik, kalau adik-adik baca, tadi kan kakak ceritakan dari Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 22. Nah kalau adik-adik baca nanti di rumah, di Hakim-Hakim 6 itu, kenapa bangsa Midian menjajah orang Israel adalah karena bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Mereka yang tadinya beribadah kepada Tuhan Yesus, Allah yang hidup, mereka pergi menyembah Baal, menyembah patung-patung berhala. Tuhan tidak suka. Tuhan yang menyelamatkan kita, kita harus beribadah hanya kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan adik-adik sekarang? Mungkin adik-adik ini sering main gadget ya. Aturan bangun pagi, baca firman Tuhan, berdoa, aduh aku pegang handphone main gadget dulu, ini sayang udah level berapa ini mainnya, sebentar lagi dong gitu. Akhirnya apa adik-adik? Gadget itu menjadi perhatian utama adik-adik. Tidak memperhatikan Tuhan lagi, Tuhan tidak suka. Firman ini juga untuk Kak Murni, untuk kakak-kakak semua. Bahwa kita harus mengutamakan Tuhan. Jangan meninggalkan doa, pujian dan penyembahan. Seperti orang Israel kena hukuman Tuhan karena meninggalkan Tuhan. Mereka kena hukum. Kita diingatkan hari ini lewat firman Tuhan supaya kita tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus, memberikan waktu yang terbaik, membangun mesbah. Mesbah apa ya Kak ya? Doa, pujian, penyembahan yang kita berikan dalam waktu yang terbaik setiap hari, setiap saat dalam hidup kita kepada Tuhan. Karena Allah kita yang menyelamatkan kita, Allah yang hidup, Allah yang menolong kita, membuat hidup kita berhasil. Adik-adik sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang luar biasa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk terus kami mengandalkan Tuhan Yesus. Untuk terus kami setia beribadah kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Sebab Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang memimpin kami kepada kebenaran dan kemenangan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah Allah Roh Kudus memateraikan firman-Mu di hati adik-adik kami, di hati kakak-kakak, di hati orang tua kami, di hati kami semua. Untuk tetap mengutamakan Tuhan, untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kembali.
kembali. Biarlah kebenaran firman-Mu bertumbuh dalam hati adik-adik kami. Mereka ingat senantiasa, mereka lakukan senantiasa dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Adik-adik, kakak minta adik-adik boleh bangkit berdiri semua. Kita menyanyikan satu pujian bagi Tuhan Yesus. Pujian ini mengingatkan kita bahwa kita akan mengingat Tuhan Yesus sampai di surga nanti. Kita tidak mau seperti orang Israel yang meninggalkan Tuhan sehingga kena hukuman. Tapi firman hari ini mengingatkan kita supaya kita tetap setia beribadah kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada Allah yang lain. Hanya Allah kita yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti. Amin ya Tuhan. Sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, Ya Tuhan, ini kerinduan kami. sampai Datang di kali kedua kami surga tetap setia beribadah nanti, kepadamu Yesus. ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Benar Tuhan Yesus, Engkaulah Allah kami. Engkau sahabat bagi kami, bagi setiap adik-adik sekolah minggu kami, bagi kakak-kakak sekolah minggu, bagi kami semua. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami ingat, sampai Kau datang kali kedua. Engkaulah Tuhan Raja kami, Allah Roh Kudus memampukan kami setia sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama, katakan amin.